Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah semua anak-anak Bapak semuanya hadir? Alhamdulillah. Baik, ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Jaki, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bumiku. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, kita akan mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf pada buku kalian, kalian mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan tersebut. Yang ketiga, dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, kalian mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Baik, untuk awal pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menjelaskan apa itu bumi dan bagian-bagiannya serta isi-isinya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas diskusi kepada kalian agar kalian dapat mengamati apa yang telah Bapak sampaikan. Baik, apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu bumi? Ya, betul, Jaki. Bumi adalah planet dengan ukuran ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Contohnya kita sebagai manusia hidupnya di bumi. Ya, betul sekali. Selanjutnya, di bumi itu terdapat rotasi bumi. Ada yang tahu apa itu rotasi bumi? Baik, jika tidak ada yang tahu akan Bapak jelaskan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Nah, akibat dari rotasi bumi ini terdapat 3 akibat. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Dan yang ketiga yaitu perbedaan waktu di bumi. Nah, ini kan kita berada di pagi hari. Itu pagi hari terjadi karena adanya, iya, salsa, betul, karena adanya rotasi bumi. Baik, Bapak akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu revolusi bumi. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang rotasi bumi. Sekarang kita menjelaskan tentang revolusi bumi. Ada yang tahu kira-kira apa itu revolusi bumi? Baik, jika tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskannya. Revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, kedudukan matahari seolah berubah-ubah setiap tahunnya atau yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Nah, dari revolusi bumi ini memiliki akibat. Ada yang tahu nggak akibat revolusi bumi itu apa? Ya, salsa, betul lagi. Akibat dari revolusi bumi itu yang pertama, terjadinya gerak semu matahari. Yang kedua, terjadinya perubahan musim di permukaan bumi. Dan yang ketiga, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang keempat, Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa hanya memiliki musim. Nah, ada yang tahu nggak di Indonesia musimnya apa aja? Ya, Jaki, betul. Di Indonesia terdapat 2 musim. Yang pertama musim hujan dan yang kedua musim kemarau. Baik, Bapak ingin kalian sedikit menyimpulkan apa yang sudah kalian ketahui yang Bapak jelaskan tadi. Baik, terima kasih kepada anak Bapak yang telah membuat kesimpulannya seperti yang Bapak katakan. Baik,
Di sini Bapak sedikit bertanya kepada kalian. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, salsa betul. Ini adalah gambar siang dan malam. Ada yang tahu kenapa terjadinya siang dan malam? Oh, baik. Jika tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan mengapa terjadinya siang dan malam. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kenapa bisa terjadinya siang dan malam? Itu karena adanya rotasi bumi. Kenapa demikian? Proses yang mempengaruhi terjadinya siang dan malam adalah rotasi bumi. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali berotasi. Waktu ini yang disebut dengan satu hari. Satu kali berputar pada 24 jam itu merupakan satu hari. Untuk melakukan satu putaran dalam waktu satu hari, bumi perlu mengalami putaran di mana sisinya menghadap matahari dan membelakangi matahari. Nah, sisi matahari yang menghadap ke matahari itu terjadinya siang. Nah, sisi bumi yang tidak kena matahari itu terjadinya malam. Nah, itulah terjadinya mengapa terjadinya siang dan malam. Nah, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu nggak mengapa gerak matahari dikatakan semu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang dengar nggak tadi yang Bapak jelasin? Iya, salsa betul. Kenapa matahari disebut dengan gerak semu? Karena arah rotasi bumi dari barat ke timur, maka pandangan manusia di bumi adalah matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sehingga seolah-olah matahari itu berputar mengelilingi matahari dari timur ke barat. Gerakan penampakan matahari oleh manusia di bumi tidak sebenarnya itu disebut sebagai gerak semu. Nah, mengapa demikian? Apakah di antara kalian ada yang sering bilang, mataharinya berputar? Padahal itu bukan matahari yang berputar, tetapi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Bapak juga ingin bertanya, ada yang tahu nggak mengapa ada daerah yang terang dan mengapa ada daerah yang gelap? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Jaki? Iya, pintar sekali Jaki. Ternyata Jaki di sini yang paling aktif ya. Dia mendengarkan materi yang telah Bapak jelasin. Nah, tadi kan sudah Bapak jelasin kenapa adanya siang dan malam. Berarti mengapa ada daerah yang terang dan daerah yang gelap? Nah, daerah yang terang berarti disinari oleh matahari. Nah, berarti sebelah yang gelap itu membelakangi daerah matahari. Nah, lalu Bapak ingin bertanya, kegiatan apa sih yang dilakukan manusia di siang hari maupun di malam hari? Ada yang tahu nggak? Nah, iya salsa? Iya, betul sekali. Di siang hari kita bersekolah, bangun pagi, makan, sarapan, dan beraktivitas. Sedangkan di malam hari kita beristirahat, makan malam, ngerjain tugas, dan tidur. Pintar sekali anak-anak Bapak. Baik, setelah Bapak jelasin materi tadi, Bapak ingin sekali lagi meminta kepada kalian untuk menyimpulkan atau merangkumkan hasil materi yang telah Bapak jelasin tadi. Nanti hasil rangkumannya akan Bapak nilai sebagai nilai harian kalian. Oke? Bisa semuanya? Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada anak Bapak yang telah menyiapkan tugasnya seperti yang Bapak katakan. Nah, di sini Bapak ingin memberikan kepada kalian bertanya tentang materi yang telah Bapak jelasin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak. Iya, Jaki? Kenapa? Mengulang tentang revolusi bumi tadi.
Baik, Bapak akan menjelaskan sekali lagi apa itu revolusi bumi. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari Jaki tadi, yaitu revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Nah, apakah Jaki sudah jelas dengan pengertian tentang revolusi bumi tadi? Baik, terima kasih Jaki yang telah bertanya kepada Bapak. Nah, ada lagi yang mau ingin ditanyakan, anak-anak? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas partisipasinya hari ini. Nanti, tugas yang Bapak kasih akan Bapak nilai sebagai nilai harian kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bernyanyi tentang nyanyian daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Baik, Bapak mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak yang telah mau bernyanyi bersama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak Bapak yang sangat luar biasa yang telah bersemangat untuk belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran yang tadi kita laksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak izin keluar dari ruangan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.